Sering lihat laporan keuangan, tapi langsung pusing bacanya? Tenang, hari ini kita akan bedah bareng-bareng. Dan studi kasus kita kali ini seru banget, yaitu PT Cahaya Aero Services Tbk, atau yang kita kenal dengan kode saham CASS. Yap, laporan keuangan itu kelihatannya emang libet ya. Isinya angka semua, istilahnya juga aneh-aneh. Tapi jangan khawatir, dalam 5 menit ke depan kita akan kupas tuntas semuanya jadi sederhana. Anggap aja ini contekan kilat buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Aturan pertama, dan ini yang paling penting. Sebelum kita sentuh angkanya sama sekali, kita harus kenal dulu perusahaannya. Sebenarnya, CASS ini dapat duit dari mana sih? Ini adalah kunci buat ngebuka semua analisis kita nanti. Jadi, CSS ini bukan cuma satu perusahaan tunggal ya. Anggap aja dia ini induknya yang punya beberapa anak usaha super penting di bandara. Ada yang ngurusin ground handling, ada yang ngurusin bengkel pesawat, sampai catering buat di dalam pesawat. Intinya, mereka ini ada di mana-mana di ekosistem bandara. Nah, ini penting banget buat dicatat. Hampir 95% pendapatan CAS itu datang dari bisnis yang berhubungan langsung sama penerbangan. Artinya apa? Artinya nasib perusahaan ini ibaratnya nempel banget sama pasang surutnya industri aviasi. Ini adalah peluang sekaligus risiko utama yang harus selalu kita ingat. Oke, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya. Kita intip neraca keuangannya. Ini tuh kayak kita lagi ngecek fondasi sebuah rumah. Sebelum kita nilai rumahnya bagus atau enggak, kita harus pastiin dulu fondasinya ini kokoh atau gampang goyang. Di akhir tahun 2025, total harta yang dipunya CASS itu mencapai 3,23 triliun rupiah. Gede banget ya. Ini tuh isinya semua, mulai dari duit di bank, tagihan ke pelanggan, sampai gedung dan semua peralatan operasional mereka. Tentu, punya harta segitu, biasanya ada cicilannya juga kan. Nah, total utang atau liabilitas CASC itu ada di angka 978,8 miliar rupiah. Ini adalah semua kewajiban yang harus mereka bayar, entah itu ke bank atau ke para pemasok. Nah, ini dia bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Kalau kita ambil semua aset tadi, terus kita pakai buat bayar semua utangnya, sisanya itu lain namanya ekuitas. Inilah nilai bersih perusahaan yang sesungguhnya, inilah bagian yang jadi hak milik kita para pemegang saham. Dan yang bikin makin seru, lihat deh pertumbuhannya. Ekuitasnya loncat dari 1,62 triliun ke 2,25 triliun cuma dalam setahun. Wow, ini bukan sekedar angka loh. Ini bukti nyata kalau fondasi perusahaan ini makin hari makin kuat karena labanya terus diputar lagi buat membesarkan bisnis. Fondasi udah kita cek, hasilnya kokoh. Sekarang saatnya kita lihat mesinnya. Emang perusahaan ini beneran bisa nyetak duit nggak sih? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Ini adalah angka paling atas, atau yang biasa kita sebut top line. Sepanjang tahun 2025, CASS ini berhasil mengumpulkan total pendapatan sebesar 3,26 triliun rupiah. Ini adalah semua uang yang masuk dari bisnis mereka sebelum dipotong biaya apapun. Dan ini dia, angka yang paling kita tunggu-tunggu sebagai investor, bottom line-nya. Setelah dipotong semua biaya operasional, gaji karyawan, pajak semuanya deh, inilah laba bersih yang jadi haknya para pemilik. Sebesar 457,2 miliar rupiah. Inilah profit asli yang bisa mereka pakai buat bagi dividen atau investasi lagi. Angka-angka tadi udah keren, tapi cerita di baliknya itu jauh lebih menarik. Gimana caranya lihat ceritanya? Gampang, kita tinggal bandingkan saja dengan data tahun lalu. Yuk kita lihat bareng-bareng. Wah, ini ceritanya keren banget. Pendapatannya tumbuh hampir 19%. Itu udah bagus banget. Tapi lihat deh, laba bersihnya tumbuh lebih kenceng, hampir 22%. Artinya apa? Artinya perusahaan ini bukan cuma makin besar, tapi juga makin pinter, makin efisien dalam mengelola biaya. Mesinnya nggak cuma tambah gede, tapi juga makin irit bahan bakar. Jadi, setelah kita obok-obok semua laporan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Anggap aja ini rangkuman singkat buat jadi bahan pemikiran kalian untuk melangkah lebih jauh. Singkatnya begini, asetnya nambah, utangnya berkurang. Ini kombinasi impian. Fondasi ekuitasnya makin tebal dan kokoh, mesin labanya juga ngebut, pendapatan dan profitnya sama-sama tumbuh kuat. Tapi ingat, semua ini sangat bergantung pada kesehatan sektor aviasi. Nah, sekarang bola ada di tangan kalian. Dengan semua data solid ini di depan mata, pertanyaan cerdas apa yang bakal kalian ajukan selanjutnya tentang masa depan kas? Karena dari situlah, analisis mendalam seorang investor sejati dimulai. Sampai ketemu di bedah laporan keuangan berikutnya.